Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah aplikasi komputer pertemuan ketiga tentang aplikasi pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, diawali dengan pengenalan Microsoft Excel terlebih dahulu ya. Jadi pengolahan data merupakan bagian dari tahapan proses penelitian setelah sebelumnya dilakukan observasi dan pengumpulan data. Jadi nanti ketika kalian sudah semester 5 atau semester 6 sudah melakukan penelitian KTI, karya tulis ilmiah, datanya sudah kalian peroleh, kemudian nanti bisa kalian olah datanya ya menggunakan Microsoft Excel yang paling mudah ya. Nah, melalui proses pengolahan data, angka-angka yang tadinya belum memberikan arti atau jawaban dari masalah dalam penelitian nantinya diproses dan menghasilkan data untuk memberikan penarikan kesimpulan ya. Jadi kan nanti kalian kan ngedapetin datanya, apalagi kalau misalkan kalian itu datanya data misalkan gula darah sebelum, angkanya berapa, sekian, angka gula darah sesudah didapatkanlah nilai 100, 200 dan seterusnya gitu ya. Tapi itu kan kalian belum tahu tuh artinya apa gitu ya. Atau nanti yang menggunakan kuesioner, misalkan kalau dia puas, misalkan nilai kepuasan ya, misalkan tidak puas nilainya misalkan 1, kurang puas 2, cukup 3, puas 4, sangat puas 5. Nah, nanti di data kalian itu kan kalian hanya mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 kayak gitu kan ya. Tapi kan itu nggak ada artinya, itu artinya apa? Nah, untuk menarik kesimpulan itu tadi kalian bisa olah datanya ya, sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan. Misalkan didapatkan nilai rata-rata, oh kalau nilai rata-ratanya 4,5, misalkan artinya rata-rata pasien itu puas, misalkan seperti itu ya. Atau nanti mungkin datanya berupa persentase juga bisa ya, misalkan kalau nilainya di bawah 60 artinya baik, kurang baik, misalkan kalau 70 sampai 80 misalkan cukup, 80 ke atas baik, misalkan seperti itu. Jadi dari angka-angka yang belum punya arti kalian olah, itu bisa nanti kalian bisa tarik kesimpulannya. Kemudian ketepatan hasil dan kesimpulan hanya akan dihasilkan apabila data diolah dengan pengujian statistik yang tepat pula ya. Mungkin untuk yang sudah belajar statistik itu ada yang deskriptif ya, ada yang analitik. Nah, kalau yang hanya yang sekedar deskriptif itu bisa dengan frekuensi ya, misalkan nilai rata-rata, jumlah, persentase, nilai minimal, maksimal, seperti itu saja sudah cukup ya. Kemudian secara umum Microsoft Excel dikenal sebagai program pengolah data yang berbentuk spreadsheet dan dapat digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows dan macOS ya. Kemudian jadi mau apapun laptop kalian itu bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Dalam Microsoft Excel, pengguna dapat memanfaatkan rumus-rumus Excel yang untuk membantu beragam proses perhitungan data secara mudah dan tepat, dari yang sifatnya sederhana hingga yang kompleks. Nah, program Microsoft Excel ini memiliki kelebihan mudah dan familiar digunakan ya, karena hampir semua pengguna komputer pernah menggunakannya, baik untuk keperluan penelitian maupun tujuan lain, atau sekedar menghitung juga bisa. Pengolahan data menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian, sehingga memiliki kemampuan untuk mengoperasikan program analisis data, salah satunya adalah Excel. Nah, pengolahan data menggunakan Excel ini menggunakan rumus atau fungsi-fungsi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman akan kegunaan dan aplikasi dari rumus atau fungsi yang akan digunakan. Jadi kalian tuh mau ngitung apa, itu ada semua di Excel. Tinggal kalian tuh tahu rumusnya atau formulanya itu apa. Kalau tahu formulanya, kalian bisa kerjakan ya. Nah, hampir semua jenis analisis, baik analisis parametrik maupun non parametrik, untuk yang udah belajar statistik ya akan paham, ini dapat dilakukan menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, Microsoft Excel pun memberikan fasilitas add-in ya, yaitu analisis toolpack yang akan memudahkan dalam pengolahan data-data statistik. Nah, fitur yang terdapat dalam analisis toolpack ini antara lain
untuk analisis ANOVA, uji korelasi, uji covariance, analisis deskriptif, regresi linear, uji T, uji Z, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalian tidak menggunakan SPSS, hanya menggunakan Excel saja pun sebenarnya bisa ya, asal kalian tahu caranya atau kalian tahu formulanya. Hanya saja di pertemuan kali ini saya tidak membahas ini ya. Ini nanti akan dibahas ketika kalian biostatistik di mata kuliah biostatistiknya. Jadi untuk saat ini tidak diberikan dulu ya. Nanti akan dipelajari di kuliah biostatistik. Nah, hal ini membuat Microsoft Excel tetap menjadi aplikasi utama dalam pengolahan data karena selain dapat mengolah data-data sederhana, aplikasi ini juga mampu mengolah data statistik yang rumit ya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ya. Kita bahas satu-satu. Nah, jadi ada A, itu kolom heading ya, adalah, oke saya ini dulu aja ya. Nah, tadi A itu adalah kolom heading, adalah ruang file worksheet dituliskan dalam alfabet dan huruf kapital ya. A, kolom ya. Ini kolom, yang ke bawah ini kolom ya. Kemudian ada row heading, adalah ruang horizontal pada worksheet dituliskan dalam bentuk angka, row B ya, yang ini ya. Ini bentuknya angka. Kemudian yang C ya, itu namanya cell, adalah unit terkecil pada worksheet yang merupakan pertemuan antara kolom and row ya. Ini cell ya. Jadi di cell ini nanti yang tempat kalian mengetikkan angkanya atau hurufnya ya. Kemudian kalau yang di sini, yang di bagian atas ini biasanya ada judulnya ya. Kemudian nomor 1 itu adalah title bar, adalah bagian yang menampilkan nama workbook yang sedang dibuka ya. Nomor 1 ini title-nya ya, judulnya apa. Itu kalian yang bikin ya, kalian mau bikin kasih judulnya apa. Kemudian nomor 2, menu bar adalah bagian yang menampilkan deretan menu yang disediakan oleh Microsoft Excel. Secara umum menu bar terdiri dari home, insert, page layout, formula, data, review, and view ya. Yang ini nomor 2 ini ya, maksudnya menu bar ya. Atau kalau di Word itu ribbon tab ya. Kemudian toolbar adalah sederetan icon-icon yang terdapat di bawah menu program yang tampil ketika menu barnya diklik ya. Toolbar nomor 3. Nih nomor 3 yang ini nih. Misalkan kalian klik home, maka nanti akan tampil ini toolbar ini. Kalian klik insert, maka nanti yang muncul toolbarnya berbeda lagi ya. Kemudian name box adalah kotak yang berisi informasi nama sel nomor 4. Ini name box. Ini. Ya, misalnya kalian mau klik apa di sini, muncul di sini. Kemudian nomor 5 itu adalah formula bar, adalah kotak yang menginformasikan isi atau nilai dari suatu sel. Nah, jadi nomor 5 ini nanti keterangan dari selnya. Misalkan selnya itu kalian di selnya bentuknya angka gitu. Kalau misalkan kalian klik di sel itu, kalau ada formulanya, maka formulanya muncul di sini ya, di formula bar itu. Kemudian status bar adalah bagian yang menunjukkan status worksheet saat ini, nomor 6. Ini ya, ini status barnya. Kemudian nomor 7 itu adalah worksheetnya. Worksheet tab adalah bagian yang menunjukkan nama worksheet yang sedang aktif ya, yang ini. Nanti itu bisa ada berbagai macam sheet yang kalian bikin ya. Jadi satu judul itu bisa berbagai macam sheet yang kalian buat. Misalkan sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Misalkan sheet 1 itu saya maunya data sebelum perlakuan ya, dengan angka yang banyak sekali ya. Ntar kalian olah sendiri. Nanti sheet 2 itu isinya adalah data sesudah dilakukan perlakuan, karena kalian bedakan karena isinya itu banyak. Misalkan penghitungnya pun beda-beda biar nanti fokus dan seterusnya, itu bisa banget. Atau misalkan sheet 1 untuk kelas A, sheet 2 untuk kelas B, sheet 3 untuk kelas C, itu juga bisa ya. Jadi terserah kalian yang mengolah datanya. Kemudian nomor 8 itu adalah horizontal scroll bar ya, berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara mendatar, nomor 8 ya. Ini ya, tanda panah ke kanan ke kirinya itu ya.
Kalau nomor 9 adalah vertical scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara menurun ya. Kurang lebih fungsinya sama dengan nomor 8-nya. Kalau yang ini yang ke atas ke bawahnya ya. Kemudian baik, sudah ya. Sekarang aplikasi dari Microsoft Excel ya. Microsoft Excel itu dapat digunakan sebagai kalkulator ya, dengan cara menambahkan sama dengan di awal sel ya. Misal untuk menjumlahkan sama dengan plus sama dengan klik selnya, ketik plus kemudian klik selnya lagi enter, atau langsung aja sama dengan tulis angkanya tambah angkanya enter gitu ya. Kalau mengurangi tanda minus, kalau perkalian tanda bintang, kalau pembagian tanda slash atau garis miring ya, kemudian enter. Kita coba ya. Oke, saya buka ini data yang sudah saya bikin ya. Misalkan kalau mau menjumlahkan ya, sama dengan misalkan ini 72 yang ini kan, terus sama ditambah kemudian yang ini enter. Tuh, jadi langsung. Tapi ingat jangan lupa tulis sama dengan. Misal sama dengan ini tadi penjumlahan ya. Misal yang ini sama dengan mau kurangin misalkan 72 dikurangin 74 yang ini, langsung enter, langsung muncul minus 2 ya. Mau kali sama dengan 72 kali tadi tanda bintang ya, kemudian klik lagi selnya yang mau kalian hitung, itu hasilnya. Mau bagi, ingat sama dengan dulu, kemudian ini kalian tanda per, kemudian 74 enter. Mudah bukan? Nah misalkan nih yang ini kalian maunya sama semua ya, ini ke bawah ini mau kalian jumlahin semuanya sama gitu ya. Kalian nggak perlu capek-capek nulis formula sama dengan bla 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 ya, jadi gampang, tinggal kalian klik yang ini ya, kemudian kalian arahkan kursornya sampai muncul tanda plus, kemudian kalian tarik ke bawah. Dia akan langsung menjumlah secara otomatis. Praktis bukan? Misalkan yang minus 2 yang tadi ini pengurangan ya. Kalian mau sama, semuanya sama ya. Mau kalian kurangin sampai ke bawah. Berapa sih hasilnya? Arahin kursornya sampai muncul tanda plus ini, kemudian kalian tarik ke bawah. Mudah bukan? Terus yang ini mau kali juga sama formulanya ya. Tinggal kalian tarik aja. Gampang kan? Misalkan mau bagi sama sampai muncul tanda plus, kalian tarik ke bawah. Jadi kalian tuh nggak capek-capek ngetik satu-satu ya, nggak capek-capek mencet kalkulator ini plus ini bla bla bla, lama. Udah pakai Excel aja cepet ya. Apalagi nanti kalau misalkan ini kan formulanya gampang banget ya, cuma satu plus doang atau minus doang. Nanti kalau misalkan kalian punya rumus yang ribet, jelimet gitu ya, sama aja kayak nulis matematika. Misalkan ada penambahan, ada pengurangan, ada penambahan, ada perkalian ya. Misalkan kalian jangan lupa penjumlahan dan perkalian tuh nggak boleh kalian loss kayak gitu ya. Misalkan 72, ini kalau saya ketik biasa ya, ditambah 74 dikali 3, itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Kalian harus kasih dalam kurung dulu ya, kalian harus kasih dalam kurung dulu, kalau nggak tersalah hasilnya, baru sama dengan gitu misalkan ya. Jadi nggak boleh tuh kalian penjumlahan, pengurangan kalian gabung dengan perkalian dan pembagian ya, harus kalian kasih dalam kurung dulu gitu ya. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide-nya. Nah, jika formulanya sama, ke bawah atau ke samping sel, tidak perlu ketik ulang formulanya, tinggal ditarik sel yang ada formulanya ke bawah atau ke samping sesuai dengan kebutuhan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Misalkan, ini kan tadi yang ke bawah ya, misalkan angka kalian itu ke samping gitu ya, itu gampang, sama juga caranya. Tinggal kalian drag aja, atau tinggal kalian tarik aja ke samping. Ya, kemudian untuk mengurutkan nilai dari nilai terkecil dan terendah. Oke, nanti ini akan di video selanjutnya ya.
Baik, saya lanjutkan untuk mengurutkan dari nilai terkecil hingga terendah pada ribbon tab home atau menu bar dengan cara blok data yang akan di-sort, kemudian klik home, klik AZ sort and filter, klik sort smallest to largest, kemudian expand the selection, kemudian klik OK. Maka urutan kecil ke besar masih akan sesuai dengan nomor urutnya. Kita coba ya. Jadi ini ya, menu bar home, kemudian kalian blok yang mana yang mau kalian sort, kemudian kalian klik Z sort and filter ini, kemudian sort smallest to largest, expand the selection, kalian klik OK supaya nanti nomor urutnya ini nggak acak nomor urutnya ini ya. Jadi sesuai dengan nomor urutnya ya. Klik sort. Nah, jadi nanti dia akan ngurut ya. Jadi yang paling rendah nilainya itu adalah yang nomor urut 4 dengan nilai 68, dan nomor urut 14 dan 16 dengan nilai yang sama yaitu 68 ya. Nilai tertinggi itu adalah nilai 73 ya, pada pasien atau responden nomor 1, 12, dan 18 gitu ya. Jadi harus expand the selection supaya nomor urutnya itu yang ini ngikutin dengan nilainya ya. Yang sesudah merokok juga dia ngikutin ya 70 dan seterusnya ya. Oke, kemudian kita Ctrl Z lagi. Kemudian kalau misalkan kalian mau yang sesudah merokok juga nilai sama ya, tinggal kalian sort aja, blok, kemudian kalian sort and filter ya. Kemudian misalkan kalian mau largest to smallest juga bisa ya, misalnya largest to smallest, dari nilai yang besar ke nilai yang kecil ya, expand the selection, sort. Nanti dia akan kelihatan ya, nomor yang tertinggi itu adalah nilainya 76 ya pada responden nomor 18 gitu ya. Nanti dia akan urut dari 76 sampai dengan 70 yang terendah nilainya gitu ya. Biasanya akan kepake ya ketika kalian mau nge-sort nilai terendah, nilai tertinggi gitu. Kemudian selanjutnya fungsi dari Microsoft Excel ya. Nah, fungsi dibagi ke dalam beberapa kelompok ya, seperti baik, saya lanjutkan langsung ke Excelnya ya. Saya nggak tahu kenapa ini mungkin Office saya kena virus ya, jadi nggak bisa kebuka, tiba-tiba hilang tulisannya, saya nggak tahu kenapa. Jadi langsung aja lanjut ke latihan Excelnya ya. Jadi di sini ada contoh statistik yang saya gunakan ya. Jadi ada yang sebelum merokok, ada yang sesudah merokok. Kemudian nanti kita akan bikin tabel seperti ini ya. Ini adalah nilai statistik yang ingin kalian hitung. Kemudian ini adalah nilainya, nilai sebelum dan nilai sesudah merokok ya. Nah ini oke, ini adalah nilai sampel ya, nilai sampel, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, jumlah sampelnya ya ini, kemudian nilai min atau rata-rata, kemudian ini adalah standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, n sampelnya kalau dari nomor yang sudah dibuat ini sudah benar ya, nilainya adalah 20. Kemudian nilai sebelum merokoknya adalah 20 benar ya. Dan sesudah merokoknya 20. Nah, cara menghitungnya adalah yang untuk yang ini ya, sama dengan, kalian klik sama dengan, kemudian ketik sama dengan, kemudian count yang ini ya, kalian klik 2 kali, kemudian kalian sort yang ini ya. Kemudian tutup turun, enter, maka dia akan muncul nilai 20 benar, karena jumlah sampelnya adalah 20. Untuk yang sesudah merokok juga sama, klik sama dengan, kemudian klik sama dengan, kemudian
ketik count ya, klik 2 kali, kemudian kalian sort lagi nilai yang mau kalian lihat ya, enter, maka nilainya keluar 20 benar ya. Kemudian nilai maksimum ya, nilai maksimum sama dengan, kemudian klik max, ketik max ya, klik 2 kali, kemudian kalian sort dari ini kan nilai sebelumnya, enter, benar ya 73. Jadi nilai maksimumnya adalah 73. Kemudian yang susulan rokok, ini yang cara gampangnya ya. Klik yang di sini home, kemudian auto sum, kemudian max, kalian klik. Kalian mau lihat yang nomor berapa? Yang ini yang sudah merokok ya misalkan. Tinggal kalian blok aja selnya, kemudian enter. Maka nilai tertingginya adalah, nilai maksimumnya adalah 76 ya. Kemudian nilai minimumnya sekarang, nilai minimumnya sama dengan ya, min, klik 2 kali, klik 2 kali, kemudian kalian sort ya, enter, maka nilai terendahnya adalah 68, benar ya. Kemudian cara gampangnya adalah klik selnya, kemudian klik auto sum, klik yang minimum, kemudian kalian sort nilai mana yang mau kalian lihat, maka yang ini, enter, 70, benar 70 ya. Kemudian jumlah adalah total dari nilainya ini ya, sama dengan sum ya, klik 2 kali, nilai sum yang mana yang mau kalian lihat, maka yang ini, yang sebelum, enter ya. Kemudian sama ya, benar ya. Kemudian misalkan cara gampangnya adalah klik yang auto sum tadi, klik yang sum, kemudian ini kan dia ngebloknya yang di atasnya ya, cara jangan lupa diganti blok yang mau kalian lihat nilainya, baru enter ya, benar 1462. Kemudian min itu adalah nilai rata-ratanya, sama dengan kalau bahasa Inggrisnya min itu adalah nama lainnya ya, average, namanya adalah average. Klik 2 kali, kemudian kalian blok nilai min yang mana yang mau kalian cari, misalkan yang ini, enter. Atau cara gampangnya adalah yang tadi, auto sum tadi, kemudian kalian klik average ya, ini masih salah ya average-nya ya, ganti sel yang mau kalian pilih, enter ya, benar 73,1. Nah, kemudian simpangan baku sama dengan standar deviasi ya, rumus formulanya adalah STDEV yang bawahnya STDEV, kemudian kalian blok sel yang mau kalian lihat simpangan bakunya, enter. Nah, cuman kalau yang di sini itu tidak muncul tidak muncul ini standar deviasinya, harus kalian cari more function ya, jadi atau langsung aja yang tadi ya, STDEV. Kemudian kalian blok yang mana mau kalian lihat, enter. Nah, ini kan masih banyak angka di belakang koma ya, nanti kalian bikin 2 angka di belakang koma. Caranya adalah bisa kalian blok mana yang mau kalian ganti ya, atau misalkan mau ganti yang ini dulu boleh, mau langsung sekalian dua-duanya bisa. Klik yang ini di home ya, klik yang ini, nanti dia akan mengurangi ya. Nah, jadi 2 angka di belakang koma. Ini juga sama, misalkan mau 2 angka di belakang koma, 6,51, misalkan mau 4 angka di belakang koma, itu kalian klik yang sebelumnya aja. Mau 4 angka belakang koma, tinggal di klik yang sebelumnya. Itu ya caranya. Misalkan mau 2 angka di belakang koma aja, klik yang ini. Oke, selesai gitu ya. Kemudian cara gampang lagi adalah misalkan mau lihat nilai sumnya yang ini ya, atau nilai average, mau lihat bu nilai rata-rata sebelum rokok itu berapa nilainya. Tinggal kalian blok sel yang di bawahnya ini, kemudian kalian klik yang ini average, maka dia akan langsung ngeblok otomatis gitu ya, yang angka yang ada di atasnya, di 3 sampai dengan sel nomor B2 ya. Yang keblok adalah sel nomor B2, B ini B2
sampai dengan B21. Udah bener ya, udah banyak, tekan enter. 70,45 sama nggak? Sama ya. Saya ulangin, tinggal kalian klik sel yang akan kalian hitung di bawahnya, klik yang auto sum ini, average, klik average. Perhatikan dia ngeblok dari C2 sampai C21, bener ya, enter. 73,1 nilainya sama dengan ini ya. Misalkan mau ini SD ini min, kalian klik misalkan min. Kemudian ini saya mau standar deviasinya misalkan sama, kalian arahkan kursornya ke sel yang ini, klik tadi standar deviasi nggak ada di sini ya, maka kalian klik sama dengan stdef misalkan. Nah ini klik 2 kali, kalian harus ini blok yang di sini gitu ya. Atau misalkan mau nilai sum, Bu, oh ini bisa digeser-geser ya, mau agak ke bawah dikit tinggal kalian geser kayak gitu tuh bisa ya. Misalkan sama lihat jumlahnya, Bu, sumnya sama, klik yang ini, kemudian yang sum, kemudian nanti akan ngeblok sendiri ya, dari atas sampai ke bawah, tinggal kalian enter. Ini juga sama, tinggal kalian klik sum, klik yang sum, maka nanti dia akan nge-enter gitu ya, mudah ya. Baik, nanti mudah-mudahan Excel, mudah-mudahan PPT-nya saya bisa diperbaiki. Di situ nanti ada tugasnya. Kalaupun nanti PPT-nya ternyata belum bisa saya share, nanti kalian bikin tugasnya yang ini ya. Kalian ikutin sebelum rokok, sesudah merokok ini, kemudian kalian latihan di rumah hasil ini ya. Silahkan kalian kirim Excel-nya ke Classroom gitu ya. Baik, saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.